pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya, Nasi Indawati. Pada kali ini kita akan belajar mengenai port security. Nah, di sini saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Di sini kita bisa tambahkan untuk satu switch. Lalu kemudian di sini kita akan tambahkan 4 server. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kemudian kita akan tambahkan satu PC. Lalu kemudian kita akan tambahkan satu PC lagi. Tepatnya di sini. Di sini untuk namanya akan saya ganti. Di sini akan saya ganti menjadi klien. Nah, untuk yang PC 2 di sini bernama hacker. Lalu kemudian akan kita sambungkan. Di sini kita sambungkan dari switch ke server 1, kemudian switch ke server 2, switch ke server 3, switch ke klien, lalu kemudian switch ke server 4. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai port security. Nah, jadi kan di sini switch ini terhubung ke seluruh device kecuali yang hacker ini. Nah, mereka itu terhubung melalui port. Nah, misalnya si hacker ini mau head ke port ini, terus misalnya hacker itu kirim paket. Nah, paket itu nggak akan kekirim karena port itu nantinya akan diblokir oleh port security. Nah, di port security itu ada yang namanya security violation. Nah, violationnya itu akan kita pelajari yang shutdown terlebih dahulu. Jadi kita bisa pasang IP di server 1. Di sini kita bisa ke IP configuration. Di sini kita akan pasang IP untuk yang di server 1 yaitu 192.168.50.1. Untuk net masnya masih sama yaitu 255.255.255.0. Lalu kemudian kita bisa ke server 2. Di sini untuk IP-nya itu 192.168.50.2. Passwordnya sama. Kemudian kita ke server 3. IP-nya di sini dia 50.3. Lalu kemudian kita ke server 4. Di sini IP-nya 50.4. Kemudian untuk yang klien ini untuk IP-nya 50.5. Terus yang hacker ini kita akan pasang IP titik 6. Nah, terus sekarang kita akan coba untuk kirim paket misal dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini sudah successful. Lalu kemudian kita akan coba kirim paket dari server 3 ke klien. Nah, dia juga sudah successful. Lalu kemudian untuk konfigurasi port security-nya, di sini kita bisa lakukan di switch. Di sini kita bisa masuk ke privilege, config. Nah, di sini untuk ringnya itu berarti dia ring yang 0/1 sampai 0/4. Sini kita bisa ketikkan interface ring FA 0/1 sampai 4. Nah, untuk konfigurasi port security-nya itu kita bisa masuk ke mode akses terlebih dahulu.
Jadi di sini kita bisa ketikkan switch port, mode, akses, kemudian di sini kita bisa exit. Lalu kemudian kita akan konfigurasinya yang mengarah ke server 3. Jadi di sini yaitu pakai yang port 0/3 ya teman-teman, yang ini. Di sini kita bisa ketikkan saja interface FA 0/3. Kemudian kita ketikkan switch port strip security, kemudian switch port strip security MAC strip address. Nah, untuk MAC addressnya di sini kita bisa lihat untuk yang di server 3 kita bisa buka terlebih dahulu, kemudian kita ke bagian config, kemudian device ethernet 0. Nah, untuk MAC addressnya itu ini. Di sini kita bisa copy saja, lalu kita pastekan di sini. Di sini kita bisa enter, lalu kemudian kalian ketikkan switch port security maksimum. Untuk angkanya itu di sini saya 1. Tapi kalian bisa memasukkan angka bebas. Di sini saya memasukkan angka 1. Lalu kemudian switch port security violation shutdown. Nah, jadi fungsi dari violation shutdown ini itu ketika ada MAC address yang ini, itu interface-nya akan dihentikan. Nah, sekarang kita akan coba pengujian. Misalnya di sini saya akan kirim surat dari server 3 ke PC client. Di sini dia successful. Lalu kemudian kita akan ganti kabelnya yang mengarah ke server 3 itu ke hacker. Jadi di sini dari switch ke hacker. Nah, lalu kemudian kita di sini akan coba kirim paket dari hacker ke klien. Nah, di sini dia itu hasilnya failed karena dia itu kan untuk partnya sudah dimatikan. Terus kita akan coba hapus untuk portnya dulu yang mengarah ke hacker. Lalu kemudian kita akan pasangkan lagi ke server 3. Lalu kita akan konfigurasikan, karena tadi itu kan dia portnya mati karena disambungkan ke hacker yang bukan MAC addressnya. Terus kita akan nyalakan lagi. Untuk menyalakannya itu kalian bisa ketik shutdown, lalu kemudian no shutdown. Nah, sekarang kita akan coba kirim paket. Dari server 3 ke klien. Nah, di sini dia sudah successful. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai MAC address sticky. Nah, jadi di konfigurasi tadi saat kita mau memasukkan MAC address, kita kan cek dulu MAC addressnya di server 3, di copy lalu pastekan ke konfigurasinya. Tetapi dengan MAC address sticky kita tidak perlu melakukan hal itu. Nah, cara kerjanya itu berarti di si switch ini akan mendeteksi port utama yang menghubung ke interface. Sini kita akan coba konfigurasikan langsung saja. Untuk konfigurasinya di sini kalian bisa ketikkan saja
switch port, strip security, MAC address, sticky. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini kita ketikkan to show port, strip security, interface FA0/3. Nah, di sini kan untuk MAC address-nya sudah masuk. Nah, di sini saya akan membahas tentang violation. Nah, di sini kita bisa ketikkan terlebih dahulu switch port, strip security, kemudian violation. Nah, jadi di sini kan ada 3, ada yang protect, restart, kemudian ada yang shutdown. Nah, untuk yang protect dan restrict itu sebenarnya sama, itu memblokir paket. Dengan yang shutdown itu berarti dia mematikan portnya. Jadi kalau misalnya protect dan restrict itu walaupun portnya tetap nyala, nggak dimatikan, tapi dia itu nggak bisa mengirim paket karena paketnya kan diblokir. Nah, kalau yang shutdown itu dari portnya sudah diblokir. Nah, terus saya akan konfigurasikan dari yang MAC address sticky di server 2. Sini kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian interface FA0/. Dan sini dia pakai yang 0/2, 0/2. Kemudian ketikkan switch port, security, MAC address, sticky. Lalu kemudian kita ketikkan switch port, strip security, kemudian maksimum. Dan di sini saya ambil sama maksimumnya itu 1. Lalu kemudian kita akan ketikkan switch port security violation. Di sini saya akan pakai yang shutdown. Lalu kemudian di sini saya akan coba untuk kirim paket dari server 2 ke klien. Nah, dia di sini successful. Ini kita bisa new saja biar nggak terlalu banyak. Lalu kemudian kita akan coba hapus kabelnya yang dari server 2. Lalu kemudian kita akan pasangkan ke hacker. Lalu kita akan coba kirim paket dari hacker ke klien. Dari sini dia valid. Lalu kemudian di sini kita akan coba untuk hapus kabelnya. Terus kita akan pasangkan lagi ke server 2. Nah, karena ini portnya itu masih dimatikan, jadi kita nyalakan kembali. Kita bisa masuk ke interface 0/2 terlebih dahulu. Lalu kemudian shutdown, dan kemudian no shutdown. Terus kita akan coba lihat. Nah, di sini dia sudah hijau. Lalu kemudian kita akan coba kirim paket dari server 2 ke klien. Nah, di sini dia successful. Nah, jadi tadi kan saya sempat menyinggung yang violent, yang protect, dan juga yang restore. Nah, kalau yang seperti itu kita sudah konfigurasi. Saya akan konfigurasi terlebih dahulu yang protect.
Nah, jadi perbedaan dari yang port dan restrict itu kita akan coba ketik terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke switch. Nah, di sini saya akan cek untuk yang di interface FA03. Di sini kita bisa ketikkan no shutdown, kemudian port, strip security, interface FA0/3. Nah, di sini itu security violation-nya itu 0. Nah, jadi misalnya dari hacker ke klien itu untuk security violation-nya itu tetap 0. Terus kalau misalnya yang restrict itu di bagian security violation-nya itu ketika ada MAC address selain MAC address dari server 3, kirim paket itu akan terhitung. Misalnya nanti di sini itu 1 atau berapa sesuai dengan berapa seekor ini kirim paket. Nah, sekarang saya akan konfigurasikan untuk yang violation protect. Sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan pakai yang server 1. Jadi di sini untuk interface-nya kita menggunakan yang 0/1. Di sini kita bisa ketikkan interface FA0/1, lalu kemudian switch port, mode akses, kemudian switch port, security, lalu kemudian switch port security, MAC address, sticky, lalu kemudian switch port, maksimum 1, lalu ketikkan yang violation, switch port security violation. Di sini kita pakai yang protect. Lalu kemudian kita akan coba kirim dari server 1 ke klien. Dan di sini dia successful. Nah, terus di sini kita akan coba hapus kabelnya, lalu hubungkan ke hacker. Nah, kita akan coba kirim paket dari hacker ke klien. Nah, di sini dia hasilnya valid. Karena untuk paket itu dia diblokir, tapi untuk portnya itu tetap menyala. Kita bisa new aja. Terus kita bisa hapus untuk kabel yang di hacker ini. Terus kita akan hubungkan lagi ke server 1. Nah, lalu kemudian kita akan coba kirim paket lagi dari server 1 ke klien. Kita akan coba lagi. Oh ya, di sini karena masih merah kita bisa percepat terlebih dahulu. Lalu kita akan coba lagi kirim paket dari server ke klien. Nah, di sini dia hasilnya sudah successful. Terus kita akan coba konfigurasi yang restrict. Di sini kita pakai yang server 4. Di sini kita bisa buka switch. Di sini kita bisa exit. Di sini kita bisa masuk ke interface-nya. Di sini dia interface-nya lewat yang 0/5. Interface FA0/5. Kemudian ketikkan switch port, mode akses, switch port, strip security, lalu kemudian switch port security, MAC address, sticky, lalu kemudian port security maksimum 1, lalu kemudian violation
restrict. Terus kita akan coba cek dengan do show port strip security interface FA0/5. Dan di sini untuk security violation-nya itu masih 0. Terus kita akan coba kirim paket dari server 4 ke klien. Dan di sini dia successful. Di sini kita bisa new saja. Lalu kemudian di sini kita akan coba putuskan untuk kabelnya yang mengarah ke server 4. Lalu kita akan hubungkan ke hacker. Nah, terus di sini kita akan coba kirim paket dari hacker ke klien. Nah, lalu di sini kita bisa langsung cek aja. Do show port strip security interface FA0/5. Nah, di sini bisa dilihat untuk security violation-nya itu 1. Karena kan tadi kita baru 1 kali kirim paket ke klien. Nah, terus history pengiriman paketnya itu yang gagal tertulis di security violation count yang 1 ini. Jadi itu riwayatnya. Sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton dan tungguin saya pada video-video selanjutnya. Bye bye.